puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menghampiri hadirat Tuhan, untuk beribadah, memuji dan menyembah Dia. Kita bersyukur kita memiliki Allah Yesus Kristus, Bapa yang setia, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu ada buat kita, bahkan Dia ada di dalam diri kita. Amin. Ya, mari kita naikkan pujian. Bapa, Kau setia. Sepertimu Yesus, sepertimu. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bapa Kau setia, amin ya, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Ubah hati kami Tuhan menjadi lebih serupa denganmu. Ubah
seperti-Mu Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus, serupa dengan Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang telah Engkau beri bagi kami, yang memampukan kami Tuhan untuk menjalani hari demi hari dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu memampukan kami Tuhan untuk boleh hidup seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan beri roh puji-pujian dalam hati kami, roh untuk menyembah Engkau Yesus, karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Biarlah kami bersatu hati meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, bila kami beribadah, kami rindu perkenanan-Mu Tuhan. Bila Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan, Tuhan terimalah pujian, hormat kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami sebagai ungkapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan saat ini, bila Engkau turut campur tangan dalam ibadah kami, Roh Kudus boleh melawat kami di tempat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Roh Kudus mau bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tahun 2024 baru kita jalani beberapa hari dan masih jauh di depan sana Bapak Ibu, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi biarlah apapun yang terjadi, biarlah hati kita tetap katakan, aku cinta. Kita mau tetap katakan, aku cinta Yesus. Kita mau katakan tetap, aku mau tetap setia melayani Engkau. Aku akan tetap setia Tuhan, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap kita mau katakan lagi, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau
setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak kasih-Mu bagi kami Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan Kau beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terlalu banyak, terima kasih Tuhan, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, haleluya, seluruh hidupku, Yesus. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lam. Katakan terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan Kau beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau tetap cinta Engkau Yesus, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang di depan kami tidak tahu, tapi yang jelas kami mau andalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya Tuhan, masih ada mujizat. Mujizatmu masih bekerja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau dapat melakukan perbuatan yang ajaib, yang bahkan tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar Tuhan. Tapi kami percaya, kami menerima mujizat-Mu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesulit apapun di hadapan kita, andalkan Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Aku percaya, katakan dengan iman. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Yes, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari Bapak Ibu katakan. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang kami imani, pembuat mujizat yang ajaib. Kuasa-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah dan tidak akan bisa dihancurkan oleh kuasa manapun. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau adalah pembuat mujizat yang bukan hanya dilakukan pada zaman Nabi dan Rasul, pada zaman perjanjian lama, tetapi di zaman sekarang ini mujizat-Mu masih nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengadakan persekutuan doa malam di tempat ini, kuasa-Mu, mujizat-Mu, karya-Mu bekerja secara dahsyat di tempat ini ya Tuhan. Bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih banyak Tuhan. Saatnya kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Firman-Mu berkuasa ya Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Berkati kami oleh kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, agar kami dapat memahami dan terlebih kami diberikan kuasa untuk mempraktekkannya, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus, baik dalam pemikiran, perkataan, dan juga sikap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Oke. Di sini saya mau membagikan tema firman Tuhan yang berjudul tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan.
Bapak Ibu, saya ingin membahas satu tokoh perjanjian lama. Dia adalah seorang raja yang sangat kaya raya dan penuh hikmat. Bapak Ibu pasti sudah tahu siapakah dia. Raja Salomo, putra dari Raja Daud, ya. Bapak Ibu, kita akan membuka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Nah, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Judulnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat 6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Puji nama Tuhan ya. Kontras sekali Bapak Ibu sikap hidup Salomo ketika pertama kali diangkat sebagai raja oleh Tuhan dengan kehidupan akhirnya. Itu sangat kontras sebenarnya ya. Bapak Ibu kalau pernah baca bagaimana Salomo berdoa kepada Tuhan, doanya itu sederhana dan sangat berguna bagi kepemimpinan rajanya. Dia seorang raja, doanya itu sederhana tetapi maknanya dalam. Tuhan, saya ingin minta kebijaksanaan, pengertian yang baik untuk bisa memimpin orang Israel. Dia meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Padahal dalam permintaannya itu Salomo tidak meminta emas, perak, harta kekayaan, hewan ternak yang banyak, ataupun istana yang mungkin bisa direnovasi lebih bagus lagi. Tidak berkaitan dengan materi Bapak Ibu. Tetapi dia minta kepada Tuhan supaya diberikan hikmat, kecerdasan untuk bisa memimpin orang Israel dan bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil. Ya. Dan Tuhan kasih. Bonusnya apa? Dia menjadi raja yang sangat kaya raya Bapak Ibu. Ya. Emasnya banyak, belum lagi dari pemberian bangsa-bangsa asing yang dikalahkan oleh dia. Itu yang disebut upeti Bapak Ibu. Pokoknya segala sesuatu, harta kekayaan, barang-barang kepunyaannya itu banyak diberkati sangat luar biasa oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan berkat yang diterima oleh Salomo sesuai dengan porsinya. Karena dari judulnya juga tadi kan, judul tema firmannya, tidak berlebihan. Ya. Jadi Salomo dianugerahkan kekayaan itu sesuai porsinya aja Bapak Ibu. Jadi di antara kita jangan ada yang sirik ya. Salomo lebih kaya dari kita, oh jelas. Itu sudah berkat Tuhan sesuai porsinya. Nah balik lagi dalam kehidupan pertama dia mulai menjadi seorang raja itu permintaannya sangat luar biasa loh Bapak Ibu ya. Jarang-jarang ada seorang raja yang meminta hikmat pengertian, padahal mungkin kalau seorang raja bisa aja meminta Tuhan istana yang besar dong, kuda yang banyak, tentara pasukan yang banyak. Bisa aja seperti itu, tapi Salomo tidak meminta seperti itu. Namun Bapak Ibu, nah ini ya, yang luar biasanya lagi akhir kehidupannya Bapak Ibu.
Dia tidak lagi mementingkan kepentingan Tuhan, tetapi dia mementingkan kepentingan kepuasan dirinya sendiri. Ya, sebenarnya yang mau saya tonjolkan di sini Bapak Ibu tentang istrinya Bapak Ibu ya. Berapa jumlah istrinya? Selirnya berapa Bapak Ibu? 300 ya. Kita punya satu istri aja udah pusing, betul? Nggak, belum ngalah. Nah kan salah lagi dah. Bapak Ibu lah yang menjawab ya. Oke. Ya tapi kan harus menerima apa adanya ya Bapak Ibu ya. Apapun istri kita, bahasanya gimana ya, kita harus tetap menerima. Karena berdasarkan janji pernikahan yang diucapkan di hadapan pendeta ya, menerima istri kita apa adanya ya. Ya udah, jangan ngikutin Salomo ya 700 istri. Ini punya 700 istri dan 300 gundik Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya sudah bertentangan dengan perintah Tuhan. Ayatnya di mana? Ayatnya itu ada di Ulangan pasal 16 ayat yang Ulangan pasal 17 ayat yang ke-16 sampai 17. Boleh dibandingkan ya. Ulangan pasal 17 ayat 16 sampai 17. Ini adalah hukum tentang seorang raja yang akan diangkat oleh bangsa Israel, ya. Ulangan 17 ayat 16 sampai 17. Ya. Ulangan 17 ayat 16 dan 17. Ini adalah ketentuan tentang seorang raja yang akan diangkat di Israel ya. Ayat 16. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik ya. Ini tentang raja yang akan diangkat oleh orang Israel. Hanya janganlah ia itu seorang raja yang akan diangkat, memelihara banyak kuda. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ayat 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngambil kesimpulan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, setuju nggak? Segala sesuatu yang berkelebihan itu tidak baik, amin? Oke. Kalau misalnya bekerja untuk mencari nafkah, boleh nggak? Harus, itu perintah, kewajiban, apalagi untuk seorang pria, ya. Dia menjadi kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab penuh untuk menjamin kehidupan anggota keluarga yang dia pimpin. Itu seorang ayah. Bagaimana caranya untuk menjamin pemeliharaan kehidupan dari anggota keluarganya? Bekerja, cari uang. Ya, Bapak Ibu. Cari uang itu tidak salah, itu udah jelas, itu perintah. Tetapi kalau berlebihan, salah nggak? Bapak Ibu coba lihat di luar, ada nggak orang yang kerja 24 jam nonstop, ada nggak? Kalau ada satu perusahaan atau pabrik atau toko yang buka 24 jam, gimana caranya supaya karyawan yang bekerja di situ tidak full bekerja 24 jam? Gimana caranya? Di shift kan? Karena dia harus ada waktu untuk hal yang lain, untuk keluarganya, untuk makan lah ya, untuk minum, untuk istirahat. Jadi jangan berlebihan, ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya ya Bapak Ibu ya, memakan sayur dan buah itu bagus gak untuk kesehatan? Oh sangat bagus, ya. Sayur dan buah sangat bagus untuk kesehatan pencernaan. Di dalam sayur dan buah-buahan terdapat banyak kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Tapi sekali lagi saya balikin, kalau berlebihan jadi nggak baik, nggak jadi sehat nggak untuk tubuh kita? Tidak. Makan mangga sehari 10 buah, apa yang terjadi? Moncor. Tahu moncor? Nah, iya moncor. Kemudian nanti
Kalau lambungnya nggak kuat jadi ada asam lambung karena asam kan. Sayur juga saya pernah baca di internet ada beberapa yang tidak boleh berlebihan. Bahkan itu menjadi pantangan bagi seorang yang mengalami sakit kan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu kalau pelayanan bagus gak? Udah pasti bagus lah ya. Kenapa saya tanya? Pasti bagus. Kalau pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan gak? Lah, pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan gak? Pasti menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan membuat hati Tuhan tergerak untuk memberkati kita. Betul? Itu pelayanan di Gereja Maranatha Cimahi. Apapun kemampuan dan talenta yang kita miliki, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu bagus. Dan itu adalah perintah Tuhan. Tetapi kalau pelayanannya berlebihan, menyenangkan hati Tuhan enggak? Berlebihan. Siapa yang berani mengatakan, oh iya tetap menyenangkan hati Tuhan, angkat tangan. Mulai dari sekarang bertobat ya. Ya iya, kalau berlebihan tuh pasti nggak bagus. Nanti kalau berlebihan dalam pelayanan, nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk keluarga, betul? Nggak ada waktu untuk makan, nggak ada waktu untuk mandi dong. Ya kan? Kemudian nggak ada waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa dan membaca Alkitab. Kan harus ada hubungan pribadi, betul ya Om Daniel ya? Iya. Pelayanan kuat, pelayanan tapi nggak ada waktu dengan Tuhan percuma. Sama seperti Marta dan Maria. Bapak Ibu tahu ya maknanya ya. Si Marta sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi beda dengan Maria, dia ada waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Itu hubungan pribadi saat teduh pribadi. Bukan berarti Maria malas ya. Tahu kan ya ceritanya? Bukan berarti Maria malas. Sebelum Tuhan Yesus datang, dia sudah membantu Marta untuk masak, untuk mungkin mencuci peralatan makan. Pokoknya semua pekerjaan rumah udah dikerjakan. Ketika Tuhan Yesus datang, itulah saatnya dia fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau Marta ditegur kan sama Tuhan Yesus, terlalu sibuk pelayanan, tapi kamu nggak mau mendengarkan omongan saya. Kira-kira seperti itu kata Tuhan Yesus. Jadi balik lagi Bapak Ibu, jangan berlebihan segala sesuatu. Nah ini Salomo coba 700. Balik lagi ya. Kalau dalam sehari dia bermalam dengan satu istri, berarti 1 tahun lebih dia harus Bapak Ibu harus tahu yang namanya kehidupan pernikahan, seorang laki-laki bertanggung jawab, untuk memuaskan istrinya, betul? Nggak ada yang amin. Itu udah jadi kewajiban. Coba bayangin ya Bapak Ibu, 700 istri coba. Ini udah menyimpang. Dan benar Bapak Ibu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau punya banyak istri, hatinya akan dicondongkan kepada kecantikan istrinya, kepada perilaku istrinya yang menyembah berhala, itu lebih menarik daripada Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya makna dalam pelajaran, makna dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan terlalu berlebihan dengan apa yang di luar Tuhan. Kesimpulannya itu betul? Jangan terlalu berlebihan dengan apa yang di luar Tuhan. Terlalu fokus kepada pekerjaan, terlalu fokus kepada uang, terlalu fokus kepada karir, terlalu fokus kepada kesibukan, jabatan yang kita miliki, kita lupa kepada Sang Pemberi dari semuanya itu. Kita gak akan bisa hidup, gak akan bisa mampu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, gak akan bisa kalau tidak ditolong Tuhan, amin. Itu harus kita akui sebagai umat Kristen. Saya pun bisa pelayanan di sini itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Melalui para hamba Tuhan yang ada di sini. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati para hamba Tuhan untuk memberikan kepada saya kesempatan untuk pelayanan, Tuhan tidak berkenan, gak akan jadi Bapak Ibu. Semua karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat, nomor 1 tetap Tuhan. Ya. Yang lainnya jangan jadi prioritas, bahkan berlebihan jangan.
Salomo. Ya itu kan namanya laki-laki, oh cantik nih, ya udahlah nikahin. Tapi apa dia nggak pusing Bapak Ibu? Mungkin kalau zaman dulu tuh harus sama rata pembagian hartanya coba. Itu 700. Tapi ya kita fakta aja ya dia kaya, betul. Jadi aman-aman aja. Tapi kan ini udah nggak benar. Mencondongkan hatinya untuk menyembah Allah itu lebih luar biasa dosanya Bapak Ibu. Ya. Tapi memang di dalam Alkitab tidak dituliskan, gak tahu ya mungkin Om Daniel benar atau enggak, tidak dituliskan dia sudah bertobat atau enggak tuh ya. Karena memang diceritakan akhir hidupnya itu ya cuman segitu aja Bapak Ibu, udah aja. Terakhir dia jatuh ke dalam dosa menyembah berhala, terus di pasal yang selanjutnya dia ditulis meninggal, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, lalu Rehabeam anaknya menggantikan dia sebagai raja. Tapi amin syukur-syukur kalau dia akhir hidupnya bertobat ya Bapak Ibu ya, sayang ya, dia udah kaya dan penuh hikmat. Pokoknya itu ya Bapak Ibu ya, jangan berlebihan ya. Doa malam itu sampai jam yang ditentukan, udah setelah itu pulang, kasihan bagi yang ngunci gereja. Enggak. Ini bukan curhatan, ini hanya supaya mencairkan suasana saja. Bukan, enggak. Ya. Boleh sampai jam berapa, tapi jangan sampai jam 12 ya. Ya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu tuh harus sesuai dengan porsinya, ya. Jangan abaikan Tuhan Bapak Ibu, jangan lupakan Tuhan. Ingat, kadang-kadang dengan hal-hal duniawi itu kita secara tidak langsung tuh melupakan Tuhan. Pikiran kita tuh kayak ditarik, didorong ke hal itu. Ya, jadi lupa sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan itu kayak tempat pelarian doang Bapak Ibu. Seringkali manusia itu kadang begitu. Kalau lagi sehat, kalau lagi kaya, kalau pekerjaannya sukses, lupa Tuhan. Tetapi ketika pekerjaannya gagal, dia mengalami kesakitan, baru dia cari Tuhan. Pelarian. Jangan ya. Mau kita diberkati, mau kita belum diberkati, saya tidak mengatakan tidak diberkati ya, belum diberkati, karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Ya. Mau kita sakit pun, mau kita sehat, tetap memprioritaskan Tuhan. Ingat, ya. Kita harus ingat, akhir kehidupan kita tuh antara surga dan neraka. Orang yang selalu mencari Tuhan akan masuk ke surga. Orang yang meninggalkan Tuhan, upahnya adalah api neraka. Ya Bapak Ibu ya, paham? Amin. Puji nama Tuhan, semoga firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang sudah ditaburkan tidak berakhir dengan sia-sia di dalam kehidupan rohani kami. Kami mau menyimpan di dalam hati, kami mau menyimpan di dalam pikiran, kami mau mengekspresikannya melalui perbuatan iman kami, supaya firman yang sudah kami terima itu boleh terbukti bertumbuh di dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami agar kami semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan supaya di dalam perjalanan hidup di dunia ini kami tidak melupakan Tuhan, kami tidak menomorsekiankan Tuhan. Jangan sampai hati kami terlalu condong kepada hal-hal yang kami miliki, tetapi kami semakin condong kepada Tuhan sebagai satu-satunya pemberi segala yang kami butuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tante Cucu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persekutuan doa. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian. Ku bersyukur sebab Kau setia. Mari kita sebelum meminta sesuatu kepada Tuhan, kita boleh bersyukur dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
nyanyikan nyanyi dengan bersyukur. Bersyukur sebab Kau setia Tuhan. Kau setia, ku memuji-Mu, memuji-Mu karena Engkau sangat baik. Kau sangat baik, mulia Allah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati. Kalau kita bisa masuk tahun 2024, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati suka duka bersama Tuhan. Kita boleh bersyukur dan bersyukur. Kita bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, juga terutama kita boleh bersyukur untuk kepastian keselamatan yang boleh kita nikmati di dalam Yesus, yang mempunyai jaminan hidup kita di dunia dan hidup kita yang akan datang. Kita bersyukur untuk suami yang Tuhan anugerahkan, untuk istri, untuk anak, menantu, untuk cucu-cucu. Kita bersyukur untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk usaha dagang apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Untuk kecukupan, tiap hari kita boleh menikmati makanan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk rumah di mana kita boleh tinggal, walaupun itu mungkin rumah kontrak. Kita tetap bersyukur. Mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak untuk kita tidak meminta apa-apa, tapi bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepastian keselamatan yang kami miliki di dalam Yesus. Jaminan hidup di dunia dan hidup yang akan datang. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan, untuk waktu yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati tahun 2024. Terima kasih untuk suka duka yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk suami, untuk anak-anak, menantu, cucu-cucu, untuk pekerjaan, untuk usaha dagang, untuk bisnis. Terima kasih untuk masa pensiun. Kalau ada di antara kami sudah tidak bekerja lagi, tapi Tuhan yang mencukupkan tiap kebutuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk gereja di mana kami boleh menjadi anggota. Terima kasih untuk ruangan ibadah, baik di bawah maupun di atas. Kami bersyukur untuk para pelayan yang tetap setia melayani, baik pembawa firman, pemain musik, untuk WL beserta para singer, guru-guru sekolah minggu, untuk para asyir dan kolektan. Tuhan terima kasih kalau gereja kami boleh ada, itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang boleh hadir tiap kali ibadah, baik ibadah raya 1-2 River, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk ibadah doa malam, ibadah KW, persekutuan pria,
ibadah lansia. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan selain kami boleh bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk para majelis, para pelayan firman, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk para pemusik, untuk WL singer, untuk para asyir dan kolektan, para pengurus komisi, supaya sehati dalam melayani Tuhan. Kita juga boleh berdoa untuk semua para pelayan yang setia juga dalam melayani di sound system maupun proyektor. Kita bersyukur Tuhan menyediakan, walaupun Pak Boyke sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dalam bidang sound system dan proyektor. Kita juga boleh berdoa supaya jemaat digerakkan Tuhan untuk terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian, Ku ada sebagaimana ku ada. Nanti saya mohon nanti Pak Moses boleh berdoa untuk hal ini. Untuk seksi doa kita juga mohon pertolongan Tuhan. Bagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kita sama-sama satukan hati kita mendukung gereja di mana kita ada saat ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah Tuhan, kami bersatu hati di hadapan-Mu Bapa. Kami memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menolong kami setiap jemaat di tempat ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus dan berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk mendukung para pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik
Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan yang begitu setia Tuhan menggembalakan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh hikmat, berikan urapan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, sehingga Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Setiap kami yang banyak mengalami rintangan dan masalah, kami diberikan solusi, kami dinasihati, kami didoakan senantiasa oleh hamba-Mu Tuhan, bersama setiap pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mampukan Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus. Bila hikmat dan marifat daripada Tuhan Yesus turunkan atas hamba-Mu Om Daniel Bapak bersama Tante Cucu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bentengi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pembelaan-Mu sungguh dahsyat dan sempurna Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang terlibat di dalam pelayanan gereja di tempat ini Tuhan. Kau berikan kepada kami hati yang unity, hati yang bersatu, bergandengan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pekerjaan yang kami lakukan adalah anugerah daripada Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan, dari setiap komisi yang ada Bapa, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan dengan sepenuh hati kami Bapa. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami gumulkan Tuhan, Tuhan Yesus yang buka jalan, Tuhan Yesus yang berikan hikmat dan kemampuan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami tidak runtuh Tuhan, supaya kami tidak tercerai-berai Tuhan, tapi kami tetap solid dan satu di dalam Tuhan. Karena kami mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Engkau lembutkan setiap kami Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik guru sekolah minggu Tuhan, yang begitu setia Tuhan, mendidik dan mengajari anak-anak generasi penerus Tuhan, untuk report Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa, ketika mereka memuji nama-Mu, ketika mereka menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap generasi ini Tuhan boleh bertumbuh, anak yang menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mencintai Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi berkat dan menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan yang mereka temui Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang terlibat dimanapun Tuhan, baik komisi kaum pria Tuhan, kaum wanita Tuhan, komisi doa Tuhan, dan semuanya Tuhan, komisi musik bela Tuhan, sertai kami semua Tuhan, sehingga semua program yang akan kami bicarakan nanti Tuhan pada rapat majelis Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan terus berikan kepada setiap kami hati yang benar-benar mengasihi dan melayani Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi kerinduan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Allah senantiasa tercurah dan Roh Kudus melawat setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pelayanan kami di gereja GGP Maranatha Cimahi ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Engkau unitikan, Engkau satukan setiap kami. Biarlah kami boleh berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan pujikan pujian bila Kau yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu. Kita boleh memuji Tuhan. Segala perkaraku kuserahkan kepadamu, Allah pembelaku. Haleluya. Serahkan padamu, Allah pembela.
serahkan padamu, Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanmu. Yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa untuk pekerjaan bisnis daripada anggota jemaat kita, baik yang buka toko, buka kantin, buka rumah makan. Juga kita boleh mendoakan mereka. Juga untuk saudara-saudara kita yang sedang mencari pekerjaan, untuk pemuda-pemudi, untuk mungkin ada ibu-ibu, juga bapak-bapak yang rindu untuk pekerjaan. Kita boleh berdoa supaya Tuhan mencukupkan tiap kebutuhan anggota jemaat kita. Kita mohon berkat Tuhan. Ada yang membutuhkan untuk biaya sekolah, biaya kuliah, untuk kontrak rumah. Kita juga boleh berdoa untuk jemaat yang belum punya rumah. Tidak ada perkara mustahil. Kerinduan-kerinduan di tahun 2024, Tuhan yang mewujudkannya bagi kita sekalian. Saya mau nanti Ibu Sulistia boleh berdoa untuk hal ini. Haleluya Yesus. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup membuka pintu-pintu berkat buat kita sekalian. Allah yang berkuasa, Allah yang maha ajaib. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus, jamah hati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pendoa-pendoa Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Haleluya. Saat malam hari ini kami mau taruh untuk saudara-saudara kami yang mengalami hal-hal yang mungkin tidak begitu baik Tuhan. Mungkin yang masih mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mendapat pekerjaan tetapi tidak maju, tidak ada kemajuannya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau lebih tahu untuk mereka ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apapun, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau jamah mereka yang mengalami kelesuan, mengalami kemunduran, atau juga mengalami sakit yang belum tersembuhkan oleh Engkau. Tetap Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Tetap Engkau kekuatan kami, karena kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Mujizatnya masih ada hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami Tuhan hanya bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami mau taruh untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan mungkin masih belum memiliki rumah sendiri, masih kontrak Tuhan. Tidak ada yang mustahil Engkau menyediakan Tuhan. Mereka memiliki rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan. Kau bukakan jalan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih Yesus, yang memiliki toko, warung atau apapun Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan maju di dalam usahanya, sukses dalam usahanya, karena ada Tuhan yang tetap diandalkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau taruh pada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Kau lawat mereka. Mungkin mereka kecewa Tuhan karena belum sembuh, tapi kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Saat ini kami mau menyerahkan untuk Pak Diki Dauhan, untuk Ibu Alma, untuk Pak Maurits. Tuhan, Kau tahu mereka perlu Engkau Tuhan. Mujizat-Mu masih berlaku Tuhan. Kami di sini juga ada anak kecil kami, Milka Tuhan. Kau jamah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Milka boleh bicara, boleh mendengarkan setiap suara yang ada. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah Tuhan yang sangat dahsyat, dan Engkau memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kalau dokter mungkin mengatakan sulit, tidak ada yang mustahil. Engkau memberikan kemudahan dan Engkau memberikan mujizat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga Tuhan. Engkau ada bagi mereka Tuhan. Biarlah jemaat-Mu selalu mengandalkan Engkau, lebih dekat lagi kepada Engkau, tidak kecewa tapi lebih mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kita sekalian. Sebentar kita akan menutup doa malam kita, dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati tiap tangan yang memberi dengan sukacita. Saya mau nanti Pak Daniel Gunawan untuk boleh berdoa untuk kita sekalian menutup ibadah doa pada malam ini. Kita akan menyanyikan dulu satu pujian. Ku tahu Tuhan buka jalan. Pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Oh Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi dengan iman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan.
kuasa hidup suci Aku dia tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapa di dalam sorga, sampailah kami kepada akhir ibadah doa Rabu petang atau Rabu malam ini. Kami mengucap syukur bila Engkau memberikan kuat kuasa kepada kami untuk kami menaikkan puji dan sembah sujud kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang harus dipuji dan diagungkan di dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Karena begitu banyak alasan Tuhan, kami harus tetap memuji menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi, dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur untuk hamba-hambamu yang telah Engkau pakai pada malam ini. Hamba mengembalikan kemuliaan yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya kami yang mempunyai status sebagai WNI boleh tetap setia kepada bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami, pria, wanita, tua, muda, mau memakai hak memilih kami, supaya kami tidak masuk di dalam istilahnya golongan putih. Itu artinya warga negara yang tidak bertanggung jawab. Tapi kami ingin menjadi warga keluarga besar kerajaan Allah di sorga. Tetapi kami juga adalah warga negara Indonesia yang kami bergabung boleh menjadi bangsa Indonesia. Oleh karena itu kami mau pakai hak memilih kami pada waktunya nanti. Bulan kedua, hamba percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga acara pemilu itu boleh berjalan dengan lancar. Singkirkan dari segala kecurangan-kecurangan yang ada, money politik atau apapun serangan fajar. Dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau memberkati juga anggota jemaat-Mu di GGP Maranatha Cimahi ini, supaya kami boleh belajar setia kepada gereja lokal. Untuk kami tidak mendua hati, kami juga tidak menjadi pemecah belah gereja, karena kami tahu itu dosa di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan untuk kami sebentar akan memberikan persembahan. Hamba percaya Tuhan yang memberkati tangan-tangan terulur. Hamba percaya Tuhan mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Berkati Ibu Dewi yang boleh dibantu Ibu Sulistia, selalu menyediakan konsumsi bagi kami. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua yang hadir malam ini secara onsite di gereja maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus menaungi memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja maupun di rumah-rumah mereka sekalian. Malam ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua katakan amin. Puji Tuhan.